Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Ilmu Ekonomi Makro Islam dengan dosen pengampu Ibu Dini Sistri Putri SPD ME dengan program studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Dengan anggota kelompok yaitu Halhayati Nufus, Jesse Escheva, Milati Hanifah, dan Melvina Lutfia. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang kemiskinan, pengangguran, dan filantropi dalam ekonomi makro Islam. Materi pertama akan dibacakan oleh Milati Hanifah. Yang pertama yaitu kemiskinan dalam perspektif Islam. Pengertian kemiskinan dalam Islam. Kemiskinan dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai kekurangan harta, tetapi juga sebagai kondisi yang dapat mengancam akidah, akhlak, dan stabilitas sosial. Islam memandang kemiskinan sebagai masalah struktural dan moral yang harus ditangani secara kolektif oleh individu, masyarakat, dan negara. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, kemiskinan itu dekat kepada kekufuran. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Hadis ini menunjukkan bahwa kemiskinan bukan sekedar masalah ekonomi, tetapi juga berpotensi merusak iman dan moral jika tidak ditangani dengan baik. Yang B. Penyebab kemiskinan menurut Islam. Islam mengidentifikasi beberapa penyebab kemiskinan antara lain yaitu yang pertama, kemalasan dan ketergantungan. Yang kedua yaitu ketidakadilan distribusi kekayaan. Yang ketiga yaitu penindasan ekonomi seperti riba, monopoli, dan eksploitasi. Yang terakhir yaitu bencana alam dan kondisi sosial. Yang C yaitu pandangan Islam terhadap orang miskin. Islam memuliakan orang miskin dan melarang sikap merendahkan mereka. Orang miskin memiliki hak sosial atas harta orang kaya. Yang terdapat dalam Quran Surah Az-Zariyat ayat 19 yang artinya yaitu, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Yang D yaitu solusi Islam terhadap kemiskinan. Islam menawarkan solusi komprehensif untuk kemiskinan. Antara lain yang pertama yaitu zakat sebagai kewajiban struktural. Yang kedua yaitu infak dan sedekah sebagai solidaritas sosial. Yang ketiga yaitu larangan riba untuk mencegah kemiskinan. Yang keempat yaitu kewajiban bekerja dan etos kerja tinggi. Dan yang terakhir peran negara atau Baitul Mal dalam distribusi kesejahteraan. Materi selanjutnya, pengangguran dan peluang kerja dalam Islam. A. Pandangan Islam tentang kerja. Islam memandang kerja sebagai ibadah dan bentuk tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Allah berfirman, yang artinya, apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada makanan yang lebih baik daripada hasil kerja tangan sendiri. Hadis riwayat Bukhari. B. Pengangguran dalam perspektif Islam. Pengangguran dipandang sebagai yang pertama kondisi yang tidak ideal, yang kedua potensi menimbulkan masalah sosial seperti kemiskinan dan kriminalitas. Yang ketiga harus diatasi melalui kerja produktif dan pemberdayaan. Yang keempat, Islam tidak mendorong sikap meminta-minta tanpa usaha. C. Peluang kerja dalam Islam. Islam membuka peluang kerja yang luas dan halal seperti perdagangan atau tijaroh, pertanian dan peternakan, industri dan jasa, wirausahaan atau entrepreneurship. Rasulullah SAW sendiri adalah seorang pedagang yang jujur dan amanah. D. Peran negara dan masyarakat Islam menekankan negara wajib membuka lapangan kerja, pendidikan dan pelatihan keterampilan, pengelolaan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat. Materi selanjutnya adalah filantropi Islam. Yang pertama, pengertian filantropi Islam.
Filantropi Islam adalah aktivitas kedermawaan berbasis iman yang bertujuan menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan umat, baik bersifat wajib maupun sunnah. Yang B. Instrumen filantropi Islam. Instrumen filantropi Islam yang pertama zakat, yang kedua infak, yang ketiga sedekah, yang keempat wakaf, yang kelima hibah dan hadiah. Sebagaimana Allah berfirman, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 103. Yang C. Tujuan filantropi Islam. Yang pertama, mengentaskan kemiskinan. Yang kedua, mengurangi kesenjangan sosial. Yang ketiga, memperdayakan ekonomi umat. Yang keempat, mewujudkan keadilan sosial. D. Filantropi Islam dalam pembangunan ekonomi. Filantropi Islam dalam pembangunan ekonomi. Filantropi Islam tidak bersifat konsumtif semata, tetapi juga produktif seperti zakat produktif dan wakaf produktif. Yang kedua, berbasis pemberdayaan. Yang ketiga, berorientasi jangka panjang. Contohnya, zakaf untuk pendidikan dan kesehatan. Zakat produktif untuk modal usaha UMKM. Baiklah, dari materi yang telah disampaikan tadi bisa kita simpulkan bahwasanya Islam memandang kemiskinan, pengangguran, dan filantropi sebagai salah satu kesatuan sistem sosial ekonomi. Yang pertama, kemiskinan harus diatasi dengan keadilan dan distribusi harta. Yang kedua, pengangguran dilawan dengan etos kerja dan peluang halal. Yang ketiga, filantropi Islam menjadi instrumen utama kesejahteraan sosial. Ketiganya mencerminkan tujuan utama syariat Islam atau maqasid syariah, khususnya dalam menjaga harta dan kehidupan manusia. Sekianlah materi yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.